Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 66 Kelompok 4B akan mempresentasikan tentang bencana banjir dan genangan ekstrim. Identifikasi masalah dan kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN. Bencana banjir dan genangan ekstrim merupakan peristiwa meluapnya air yang mengakibatkan wilayah permukiman, jalan, maupun lahan terendam dalam jumlah besar. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase, penyempitan sungai, serta berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan yang tidak terkendali. Banjir dan genangan ekstrim dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas masyarakat, kerugian ekonomi, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukannya upaya pencegahan dan penanganan yang baik melalui pengelolaan lingkungan, peningkatan sistem drainase, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, kami telah mengidentifikasi 3 isu, yaitu bencana banjir dan genangan ekstrim. Curah hujan tinggi dan drainase buruk menyebabkan banjir yang mengganggu aktivitas serta merusak lingkungan dan infrastruktur. Yang kedua, kerentanan sosial dan kemiskinan perkotaan, keterbatasan lapangan kerja dan tingginya biaya hidup meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan sosial di perkotaan. Dan yang ketiga, krisis pangan. Gangguan produksi dan distribusi pangan menyebabkan kenaikan harga serta menurunnya ketahanan pangan masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk bencana banjir dan genangan ekstrim, manajemen ASN-nya, ASN dituntut mampu bekerja cepat, terkoordinasi, dan responsif dalam penanganan banjir serta pelayanan kepada masyarakat terdampak. Untuk Smart ASN-nya, ASN memanfaatkan teknologi dan informasi digital untuk mendukung pemantauan serta penanganan banjir. Dan untuk kerentanan sosial dan kemiskinan perkotaan, manajemen ASN berperan dalam memastikan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran. Smart ASN memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan ketepatan pelayanan kepada masyarakat rentan. Dan untuk krisis pangannya, manajemen ASN berperan dalam mendukung upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat. Smart ASN memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memantau kondisi pangan serta mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, kami mengidentifikasi isu prioritas dengan menggunakan metode APKL dan menggunakan skala Likert 1-5 untuk mendapatkan prioritas isu tersebut. Berikut adalah tabelnya. Isu yang pertama ada bencana banjir dan genangan ekstrim. Mendapatkan skor totalnya 18. Yang kedua ada kerentanan sosial dan kemiskinan perkotaan. Mendapat skor total 17. Dan yang ketiga krisis pangan dengan skor 15. Dengan menggunakan metode APKL ini, kita mendapatkan isu prioritas yaitu bencana banjir dan genangan ekstrim. Selanjutnya, kami mengidentifikasi akar masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Ada 6 aspek di fishbone diagram ini. Yang pertama ada yaitu kesadaran masyarakat membuang sampah rendah. Yang kedua ada metode, manajemen risiko bencana belum optimal. Yang ketiga ada measurement, yaitu data curah hujan tidak akurat. Yang keempat ada materials, yaitu vegetasi atau tutupan lahan semakin berkurang. Yang kelima ada mesin, yaitu teknologi monitoring belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir ada pendanaan atau pemeliharaan tidak berkelanjut di aspek money. Baik, selanjutnya adalah analisis USG. Seperti yang dilihat pada tabel, terdapat 6 penyebab masalah yang sudah kita dapatkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk peringkat pertamanya didapatkan oleh poin nomor 2, yaitu manajemen risiko bencana belum optimal dengan urgency sebesar 5, seriousness sebesar 5, dan growth sebesar 4, dengan total 14. Selanjutnya analisis McNamara, berdasarkan dari penyebab masalah yang telah ditentukan sebelumnya, di sini kita telah memilih 3 alternatif solusi yang kemudian akan kita kerucutkan menggunakan McNamara. Nah, dapat dilihat di sini untuk poin yang mendapatkan ranking pertama adalah poin nomor 1, dengan alternatif solusi melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara rutin kepada masyarakat, dengan efektivitas sebesar 5,
efisiensi 4, kemudahan 5, dengan total 14. Yang selanjutnya kita menentukan solusi yang terpilih. Dari berdasarkan hasil analisis, solusi yang dipilih adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara rutin kepada masyarakat, karena memperoleh nilai tertinggi dari aspek efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaan. Solusi ini dipilih untuk mengatasi akar penyebab masalah berupa manajemen risiko bencana yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan. Lalu dalam perspektif Smart ASN, ASN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan edukasi berbasis digital kepada masyarakat, menyebarkan informasi kebencanaan melalui media sosial dan platform online, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan membangun budaya sadar bencana dan peduli lingkungan. Lalu implementasi solusi dapat dilakukan melalui yang pertama sosialisasi rutin di lingkungan masyarakat dan sekolah, lalu kampanye digital tentang mitigasi banjir, lalu simulasi evakuasi bencana, dan edukasi pentingnya menjaga drainase dan tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir penyebaran informasi cuaca dan peringatan dini melalui media digital. Lalu selain itu kami juga memberikan solusi alternatif, yaitu yang pertama meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana. Solusi ini dilakukan melalui penguatan kerjasama antar instansi pemerintah, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat dalam penanganan banjir dan genangan ekstrim. Dalam perspektif Smart ASN, koordinasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital, seperti yang pertama sistem komunikasi berbasis aplikasi dan media digital. Yang kedua, pertukaran data secara cepat dan terintegrasi. Yang ketiga, monitoring kondisi wilayah secara real time. Yang keempat, pelaporan kejadian bencana secara online. Lalu solusi alternatif selanjutnya yaitu menyusun dan memperbarui peta rawan bencana secara berkala. Solusi ini bertujuan untuk mengetahui wilayah yang memiliki tingkat risiko banjir tinggi, sehingga penanganan dan mitigasi dapat dilakukan lebih optimal. Dalam perspektif Smart ASN, penyusunan peta rawan bencana dilakukan dengan yaitu yang pertama pemanfaatan data digital dan sistem informasi geografis atau GIS. Lalu yang kedua penggunaan teknologi monitoring cuaca dan curah hujan. Yang ketiga pengolahan data berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari paparan kami dapat diambil kesimpulan yaitu bencana banjir dan genangan ekstrim merupakan isu prioritas yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, serta infrastruktur perkotaan. Berdasarkan analisis APKL dan USG, permasalahan utama yang menjadi akar penyebab adalah belum optimalnya manajemen risiko bencana, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan monitoring perencanaan. Dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, aparatur sipil negara dituntut memiliki kemampuan adaptif, responsif, kolaboratif, serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan pelayanan publik dan penanganan bencana secara efektif. Melalui penerapan proses Smart ASN, diharapkan ASN dapat menjadi agen perubahan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat kolaborasi, serta membangun budaya standar bencana demi menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.